Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang zoonosis, ya. Nah, kenapa kita perlu berbicara tentang zoonosis, itu dikarenakan eh, di lingkungan kita ini sudah banyak sekali kejadian manusia terinfeksi dari binatang. Jadi sebenarnya kalau dari kata-katanya sendiri adalah zoonosis, artinya ini pasti berhubungan dengan binatang. Ada 6 topik, ya, 6 topik yang akan kita bicarakan, sehingga makanya saya bilang, 6 topik ini semuanya banyak, ada beberapa yang sering kita jumpai, tapi ada beberapa juga yang itu ditemukannya di Amerika, atau jarang juga terdapat di daerah Asia. Tetapi kita tetap perlu mempelajari hal tersebut, karena belajar dari kejadian corona, ya, belajar dari kejadian corona itu juga kita belajar tentang virus corona. Ternyata saat ini kita kemarin 2 tahun, mulai dari 2 tahun yang lalu kita melewati masa pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Makanya di sini, walaupun memang jarang, ada beberapa topik yang jarang, beberapa topik yang jarang kita temukan, tetapi tetap kita pelajari, karena itu tadi kita tidak tahu bagaimana yang akan ke depannya. Sehingga apa yang yang saya ajarkan di sini itu harapannya bisa berguna untuk kalian minimal 5 tahun ke depan. Pertama yaitu tentang leptospira. Pasti tentang leptospira ini sering sekali ya kita dengar. Umumnya karena apa kalau leptospira itu? Leptospira sering kita dengar penyakit tentang leptospira, leptospirosis, itu biasanya karena apa? Tapi dok, dari air seni hewan dok. Air seni hewan. Oke, hewannya hewan apa? Tapi dok, tikus dok. Tikus, ya. Tikus itu yang paling sering kita temui, tapi ternyata sebenarnya tidak cuma tikus ya. Oke, jadi leptospira ini banyak ada di lingkungan kita. Ya, makanya kenapa kita harus pelajari tentang leptospira ini. Jadi leptospira ini disebabkan oleh Spirochetes, ya. Nah, bagaimana morfologi dari Spirochetes? Dia ukurannya besar, dia termasuk grup spiral, grup bakteri yang spiral dan bersifat heterogen, jadi bermacam-macam. Terus dia juga termasuk bakteri yang motil. Motil itu artinya dia bergerak. Dia bakteri yang motil. Nah, ada 2 family, yaitu family Spirochetaceae sama yang kedua adalah Leptospirochaeae. Nah, kalau yang family Spirochetaceae ini adalah ordernya adalah Spirochetales. Dan ini genusnya yaitu Borrelia dan Treponema. Treponema ini juga akan kalian pelajari. Sepertinya di blog profit juga ya, saya lupa. Treponema itu nanti akan kalian dapatkan, ya. Kemudian yang kedua itu family yang berikutnya adalah Leptospiraceae, ya. Nah, Leptospiraceae ini genusnya ada Leptospira, Leptonema dan Turnerillae. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah Leptospira. Nah, morfologinya bagaimana? Seperti yang sudah disebutkan. Jadi Leptospirae ini dia sangat padat, ya. Ekornya sangat padat, kemudian spiralnya sangat padat, dan dia tipis dengan panjang 5-15 mikrometer
dan lebarnya 0,1 sampai 0,3. Namanya juga spiroheta. Jadi kita bayangkan kalau bakteri ini bentuknya akan seperti spiral. Kemudian dia juga ujungnya itu membentuk seperti kail. Dia aktif untuk motel dan kita bisa melihat bakteri ini di mikroskop yang medan gelap. Untuk patogenesis dan clinical finding-nya, itu jadi kapan kita bisa terkena oleh Leptospira ini, yaitu saat tubuh kita ada di dalam air. Ya, saat tubuh kita di dalam air, nah cara masuknya itu melalui tubuh yang mengalami luka di kulit, ya. Apakah dia mengalami luka, robek misalnya, atau dia mengalami laserasi. Bisa juga dia mengenai daerah mukosa membran. Jadi bagian tubuh yang ada di dalam air, kemudian dia bisa melalui kulit, ya. Kalau melalui kulit artinya dia mungkin kulitnya ada lukanya, ada laserasinya, lecet seperti itu. Atau pintu masuk yang kedua yaitu melalui membran mukosa. Membran mukosa ini bisa melalui mulut, hidung, atau konjungtiva. Kalau untuk pencernaan, ya, kalau untuk pencernaan ini tidak begitu sering kita dapatkan, ya, untuk kita menderita untuk tempat masuknya. Nah, masa inkubasinya itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Ya, 1 sampai 2 minggu biasanya akan muncul demam. Jadi tidak langsung saat itu terkena tapi dia kemudian akan muncul demam. Dan ini makin lama tipe demamnya ini nanti akan disesuaikan bagaimana si spirochetes ini akan muncul di dalam pembuluh darah. Setelah itu setelah mereka di dalam pembuluh darah, mereka akan menembus ke organ parenkymatos, ya, yaitu terutama di liver dan ginjal. Sehingga mereka akan memproduksi perdarahan, kemudian jaringan yang nekrosis, dan hasil akhirnya itu adalah disfungsi dari organ-organ tersebut, yaitu liver dan hepar dan ginjal. Yaitu dalam bentuknya, wujudannya adalah jaundice, yaitu kuning, hemoragik atau perdarahan, kemudian nitrogen retensi. Sifat sakitnya ini dia juga bersifat adalah difasik. Kemudian itu adalah tahap yang pertama. Kemudian yang tahap kedua itu saat kita dapatkan titer antibodinya, ya, muncul IgM. Kalau IgM itu artinya yang dekat atau yang jauh? IgM itu muncul sesaat, misalnya disakit terus muncul, atau dia setelah agak lama baru muncul. IgM itu muncul saat dia sedang sakit atau saat dia sudah sembuh. Ada yang bisa jawab? IgM itu munculnya saat apa? Salsabila Reski. Ada Salsabila Reski? Salsabila Reski. Ada nggak Salsabila Reski? Oke, nggak ada ya Salsabila Reski. Baik, mungkin Kurato Aini? Ada Kurato Aini? Ada dok, ya dok. Oke, jadi gimana dek? IgG atau IgM itu munculnya segera atau setelah? Maksudnya sudah agak lama baru muncul atau bagaimana? Sudah agak lama dok. Kalau yang IgM pertama kali kan. Kalau IgG? Kalau IgG udah lama kalau nggak salah. Oke. Ya, benar ya. Jadi di sini itu kalau sudah dia muncul titer IgM, artinya setelah dia sakit muncullah ini naik, si titer IgM-nya ini di antibodi ini akan naik. Nah, dia juga lebih sering sebagai aseptic meningitis,
ya, sering dikenal sebagai aseptic meningitis, di mana si orangnya ini akan merasakan pusing, terus kaku, ya, kaku pada lehernya dan mengalami pleositosis. Dan bisa juga gejala klinis yang berikutnya yaitu nefritis, hepatitis. Dan hepatitis inilah yang paling sering muncul pada pasien yang mengalami leptospirosis. Nah, ini ya, saya ingin memperlihatkan gambar. Jadi dia bentuknya spiral dan padat sangat baik. Kemudian dia ujungnya ini ada semacam kayak kailnya, ya. Leptospira ini awal munculnya itu juga seperti flu, ya, seperti kita sedang flu. Ya, ini beberapa sign and symptom dari leptospira. Ya, tadi ada demam, pusing. Ya, ini semua tergantung dari apa? Itu tadi terkena hepar maupun ginjalnya. Ini seperti yang sudah dijelaskan. Kalau untuk DD-nya sangat banyak sekali, ya. Yang terdekat itu adalah influenza. Jadi kalau kita mau mendede, pastikan ada 5 minimal yang terdekat. Jadi yang 5 minimal yang terdekat dari leptospira itu adalah influenza, dengue hemorrhagic fever, hantavirus infection, terus virus-virus lainnya yang bisa menyebabkan perdarahan, terus salah satunya juga ada rickettsiosis. Tadi disebutkan bahwa paling sering hepatitis, berarti virus yang mengena hepatitis itu juga bisa menjadi DD dari leptospirosis. Nah, orang yang masuk beresiko untuk terkena leptospirosis itu adalah peternak, ya, peternak, kemudian petani gula. Jadi intinya dia yang bekerja di area yang tidak bersih. Bisa juga nelayan, ya, itu. Jadi di area yang tidak bersih. Bahkan orang yang mengalami kecelakaan pun itu bisa terkena leptospirosis. Nah, leptospirosis ini faktor resikonya apa saja? Kalau dari animal faktornya, ya, itu ada dari tikusnya. Jadi jelas kalau sampai ada tikus, kebersihan harus dijaga. Terus bisa infeksi dari binatang-binatang yang lokal. Kalau dari manusia, faktor yang menyebabkan menjadi seseorang bisa terinfeksi itu adalah higienisitas yang buruk. Dan ini biasanya terjadi di orang yang sosial ekonominya tidak baik, ya. Atau bisa juga pada orang-orang yang mengalami luka pada kulitnya. Terus kalau dari lingkungan jelas, ini lingkungan ini misalnya yang paling terdekat itu adalah banjir. Biasanya kalau kita habis ada banjir, kita harus waspadai munculnya leptospirosis. Nah, untuk kita tahu bahwa leptospirosis ini terkena di tubuh, itu bagaimana? Yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium, pertama yang dilakukan adalah kultur, MIT, dan yang terakhir adalah ELISA. Kalau kultur itu tidak kita lakukan biasanya karena dia sangat lama. Kemudian untuk MIT sama ELISA inilah yang sering kita gunakan. Sensitivitasnya itu juga tergantung dari gejala klinis yang muncul. Kemudian kalau untuk mikroskop pada spesimen yang di klinis ini juga kurang spesifik ya kalau kita melihat. Makanya kita lebih sering menggunakan MIT sama ELISA. Ada juga ini alat yaitu dengan cara leptolateral flow. Kan tadi sudah dibilang bahwa akan muncul antibodinya yaitu IgM. Ini sama seperti kejadian kita melakukan pemeriksaan yang awal-awal dulu, bukan antigen. Jadi saat corona kemarin, kita kan sempat ada tes yaitu tes melalui antibodi. Nah ini sama, ya, sama seperti ini dia juga antibodi. Jadi nanti di sini
sampel darahnya kita masukkan di sini, ya, kita teteskan di daerah sini, kemudian dia akan terfilter, terus terkonjugasi. Nah, ini ada kontrol sama ada tesnya. Kontrol ini pasti muncul. Nah, tesnya inilah yang muncul atau tidak, tergantung dari apakah orang itu terinfeksi atau tidak. Nah, ini ya gambarannya. Jadi pertama nanti si serumnya ini dimasukkan dulu ke cairannya, kemudian di sini dimasukkan serumnya dimasukkan ke sini, nanti kita tunggu ada 1 garis atau 2 garis. Inilah yang paling cepat untuk pemeriksaan dari leptospirosis. Sehingga di sini yang paling sensitif dan spesifik itu adalah ELISA. Ya, selalu diingat, kadang kita melakukan pemeriksaan itu butuhnya adalah sensitif dan spesifik, yaitu ELISA. Tetapi ELISA yang tadi sudah dibilang adalah dia sangat kompleks, sehingga sulit, dan ELISA ini termasuk mahal. Makanya kenapa dilakukan pada antibodi. Jadi kalau untuk kalian melihat sensitif dan spesifiknya, itu maka adalah dengan menggunakan ELISA. Tapi kalau kita ingin menggunakan dengan cara yang mudah, ya itu tadi yang pengukuran antibodi. Ya, isi kemudian rapid to use untuk yang antibodi. Kemudian di daerah yang endemik, inilah yang sering dilakukan, yaitu pemeriksaan antibodi, ya. Jadi tadi itu kalau memang kita sudah curiga, maka pemeriksaan tambahannya itu adalah dengan pemeriksaan antibodinya tadi, ya. Pemeriksaan antibodinya tadi untuk melihat kira-kira muncul atau tidak. Oke, yang kedua. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Jadi, ini kan kalian sudah ada di semester 5, ya. Jadi untuk soal-soal kalian nanti akan dalam bentuk kasus. Dan karena saya di bagian mikrobiologi, di mana biasanya mikrobiologi itu berhubungan dengan lab, maka begitupun dengan pertanyaannya saya, apakah nanti saya akan tanyakan bakterinya, saya tanyakan mikroorganismenya, atau mungkin saya tanyakan pemeriksaan tambahannya, atau nanti saya tampilkan gambar labnya dan kalian yang menyimpulkan ini kira-kira sakitnya apa. Itu juga bisa seperti itu, ya. Kalau emang ada pertanyaan, silakan saja langsung saya di-cut, ya. Oke, yang kedua adalah rabies. Nah, rabies ini merupakan infeksi akut yang mengenai pada sistem sentral nervous, ya. Jadi kalau kalian sudah tahu kalau semua infeksi yang mengenai pada central nervous system itu pasti kebanyakan akan berakibat fatal. Dan ini ditransmisikan dari manusia yang mendapatkan gigitan dari binatang. Jadi transmisinya ke manusia itu melalui gigitan dari binatang. Makanya kalian harus hati-hati kalau kalian mempunyai binatang peliharaan. Ya, harus rajin untuk diimunisasi, termasuk salah satunya adalah imunisasi rabies. Nah, kejadian pada manusia memang kecil, ya, kejadian pada manusia kecil, tetapi ini merupakan masalah pada yang paling banyak juga di sekitar kita. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu, SD kayaknya, itu sedang banyak-banyaknya rabies, ya. Jadi akhirnya waktu itu semua orang yang mempunyai anjing, anjingnya akan diambil. Apalagi kalau ketahuan bahwa ternyata anjingnya itu rabies. Sebenarnya tidak cuma anjing, binatang-binatang yang sudah dicurigai bahwa dia rabies, maka langsung diambil sama pemerintah. Gitu. Karena waktu itu kejadiannya memang pada manusia itu agak banyak. Makanya terus diambil binatang-binatang yang kena rabies. Dan saat itu vaksin, khususnya misalnya kita punya binatang peliharaan, masih jarang orang untuk memvaksinkan binatangnya. Nah, rabies
Virusnya yaitu virus rabies, ya. Virusnya virus rabies dari famili Rhamdoviridae dan genusnya adalah Lissa virus. Mudah ya, jadi kalau rabies virus dia genusnya adalah Lissa virus dan familinya dari Rhamdoviridae. Si rabies ini virus merupakan virus RNA, ya, dia merupakan virus RNA single stranded, ya. Kalau RNA itu pasti single stranded. Jadi kalau DNA itu kan double stranded. Maksudnya double stranded itu yang melingkar-lingkar itu loh, yang dia melingkar-melingkar seperti ini. Kalau RNA berarti single stranded. Nah, terus setelah itu virionnya, ya, itu sekitar 130 sampai 240. Nah, ini kodenya ya, kalau istilahnya RNA, kode proteinnya adalah GMNLS. Oke, ini saya lanjut saja. Nah, ini gambarannya seperti ini, ya. Gambaran dari virus rabies. Ini kalau kita lihat di mikroskop cahaya, ya, dia kelihatan sekali bentuk-bentukannya seperti ini. Ya. Ini bagian-bagiannya ya. Ini jelas RNA-nya ada di dalam. Kemudian yang di luar-luar ini, ya, itu adalah glikoproteinnya. Kemudian lapisan di dalamnya lagi itu adalah matriks protein. Dan di sini juga dilapisi oleh envelope-nya. Jadi ini glikoproteinnya itu menempel di envelope. Terus di bawahnya envelope, lapisan berikutnya itu adalah matriks protein, baru di dalamnya ini adalah RNA-nya. Nah, ini kalau di sini kita lihat, ini kan kelihatan kan RNA-nya dia single stranded. Ya, untuk epidemiologinya, kacau tulisannya. Ya, ini biasanya pada hewan-hewan yang liar, ya, banyak terdapat pada yang hewan-hewan liar. Kemudian kalau di Eropa itu misalnya paling sering adalah pada kelelawar, ya. Rata-rata ini disebabkan oleh anjing, ya. Di beberapa negara disebabkan oleh anjing yang paling sering. Yang kedua itu adalah kelelawar, ya, itu yang paling sering. Oke. Ya, untuk patogenesisnya, jadi transmisinya manusia itu bisa terkena itu karena gigitan dari hewan-hewan liar, ya, dan umumnya itu adalah anjing. Dan rabies ini merupakan akut infeksi. Jadi dia sifatnya akut karena dia mengenai daerah mana tadi? Rabies ini mengenai daerah mana? Sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat, ya, sehingga dia bisa berakibat fatal. Kemudian begitu dia masuk, maka si virus ini akan bereplikasi, ya. Dia akan bereplikasi sampai akhirnya dia bisa berada di jaringan ikat, ya. Dia berada di jaringan ikat, kemudian masuk ke perifer, nervus perifer, akhirnya masuk ke nervus perifer ini melalui neuromuscular junction. Kemudian dia akan berpencar, akan menyebar, ya, akan menyebar sampai ke central nervous system, kemudian masuk ke endoneurosisme melalui sel Schwann. Ini kalau sel Schwann seharusnya kalian ingat adalah waktu di histo, ya, sering sekali ini disebutkan pada sistem saraf nervous system. Dan akhirnya setelah dia tersebar di central nervous system, beberapa neuron ini akan bisa terinfeksi, ya, beberapa bisa terinfeksi sehingga strukturnya menjadi abnormal. Kemudian tapi penyakit ini juga masih melewatinya masih belum
diketahui. Nah, untuk pemeriksaan diagnosisnya, yang pertama dengan melalui histopatologi. Dari histopatologi nanti didapatkan adanya nigri badis. Ya, ini ada nih. Kalau kalian masih ingat tentang kalian masih ingat tentang praktikum histo, pasti kemarin ada badan negeri badis. Ini kalian ada dan itu didapatkan di rabies. Karena 71% kasus yang didapatkan di saat kita lihat di bawah mikroskop ternyata dia merupakan banyak ditemukan adanya negris badis. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah rapid virus antigen. Ya, kalau yang tadi dengan antibody, sekarang kita dengan leptospira dengan antibody, ini dengan antigen. Ya, ini bisa kita dapatkan melalui antigen. Terus yang berikutnya itu adalah virus melalui virus cultivation. Ya, jadi di sini diagnosis virus melalui saliva dan jaringan yang terinfeksi. Jadi di sini jaringan salivanya kan biasanya orang yang rabies, ya binatang jarang yang kena rabies itu dia akan mengalami hipersaliva. Makanya jadi hipersaliva kadang kayak uncontrol gitu. Jadi netes terus. Dan makanya diperiksanya itu melalui salivanya dan jaringan yang terinfeksi. Kemudian setelah itu dia akan dikultur. Kemudian yang keempat itu adalah dengan serologi. Ya, dengan serologi ini biasanya kita gunakan adalah antibodinya. Tapi ini tadi ini sifatnya jadi lambat. Kalau lambat takutnya pasiennya sudah kalau kita sudah terkena di sistem saraf pusatnya yang terkena, maka seharusnya kan segera tertangani. Kalau kita terlambat mengenalinya, ya bisa-bisa si pasiennya bisa tidak mendapatkan harapan hidup yang layak. Nah, ini ya kita kalau di sini kita bisa lihat badan negri body itu pada sel neuron. Ini misalnya ini sel, ini dia di sebelahnya sini. Kalau di sini bisa dengan perpendaran cahaya, ini yang warnanya hijau-hijau, ini adalah badan negri. Nah, preventionnya bagaimana? Pencegahan dan terapinya. Yang pertama adalah kita lakukan pre-exposure prophylaxis. Ya, jadi dari sini kita kasih vaksin, ya, inactive rabies vaksin. Ini pada orang-orang yang kemungkinan besar akan terinfeksi, ya, yang mungkin dia bekerja dengan binatang. Jadi itu preventifnya. Kemudian ada yang post exposure prophylaxis. Jadi kalau yang pertama itu pre-exposure prophylaxis, artinya orang itu masih sehat, kita berikan vaksin dulu agar dia tidak terkena. Nah, tapi bagaimana kalau yang misalnya sudah terkena, kemudian kita harus bagaimana? Nah, kalau yang sudah terkena, misalnya kena gigitan binatang, apakah itu anjing, kucing, ya, dan kita berada di daerah endemis, maka selama 10 hari itu harus diobservasi. Jika gejalanya berkembang, maka jika dia berkembang, maka itu tadi yang saya cerita binatangnya itu otomatis harus dibunuh, ya, termasuk jaringan-jaringannya. Makanya kalau yang dulu resikonya, kalau yang dulu nah, bagaimana kalau yang dia sudah post exposure profilaksisnya bagaimana? Maka itu tadi dia harus observasi dulu selama 10 hari. Jika ternyata kejadian misalnya binatang tersebut akhirnya jadi rabies, maka dia harus dibunuh termasuk jaringan
jaringannya. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, kalau yang pas di zaman waktu saya kecil itu diambil itu binatang-binatang yang kena rabies sama pemerintah, terus saya memang nggak tahu sih, tapi memang binatang itu tidak pernah kembali, mungkin itu tadi dibunuh itu. Nah, yang kedua, kalau memang kita ini ya, jadi tadi begitu dia sudah terpapar dan ternyata dia tidak ada maksudnya gejala yang menunjukkan, itu bisa dilakukan pasif imunisasi, aktif atau pasif imunisasi. Nah, ini kalau yang post exposure prophylaxis itu terapinya, jadi setelah kita misalnya tergigit, jadi kita dilihat lukanya, itu ternyata perlu dilakukan debridement, yaitu pembersihan luka, itu makanya akan dilakukan, ya. Setidaknya daerah lokalnya itu yang harus kita pastikan dia bersih. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah post exposure, sudah terkena, maka dilakukan pasif imunisasi, ya. Dilakukan pasif imunisasi. Kemudian juga dilakukan aktif imunisasi. Ya, kalau aktif imunisasi itu artinya vaksin, nama vaksinnya adalah the Human Diploid Cell Vaccine. Dan inilah yang paling baik untuk pencegahan post exposure. Jadi kalau kita ada rabies, maka paling bagus itu adalah diberikan aktif imunisasi. Ya. Nah, aktif imunisasi ini biasanya disuntikkan di daerah deltoid dengan 5 dosis. Diberikan 5 dosis. Kemudian conceiving evidence, ya, terapi di pemberian terapi dengan imunoglobulin dan imunisasi aktif itu juga sebenarnya lebih aktif, ya. Jadi selain tadi penambahan selain imunisasi aktif juga diberikan imunoglobulin, tetapi ini sangat efektif, tapi juga sangat mahal dan sulit. Nah, ini sebenarnya penjelasan macam-macam dari vaksin rabies, ya. Kalau misalnya dia yang nervous tissue preparation, terus kemudian ada yang dark embryo vaksin, kemudian ada yang human diploid cell vaksin, ini yang paling bagus, ya. Ini yang biasanya kita gunakan dan inilah yang paling bagus, yaitu human diploid cell vaksin. Kemudian juga ada cell culture vaksin. Nah, cara mengontrolnya bagaimana? Ini biasanya kita pastikan binatang peliharaan kita itu sudah tervaksin. Ya, pertama dia terkontrol, yang kedua itu binatang tersebut sudah vaksin, dan kalau misalnya kita membeli binatang dari luar, maka dia harus melewati masa karantina, ya. Bagi kalau daerah-daerah yang mungkin sangat tidak memperhatikan imunisasi pada binatangnya, maka kalau kita membeli itu juga seharusnya dikarantina untuk memastikan bahwa dia tidak ada rabies. Bagaimana kalau dia adalah binatang-binatang liar, ya? Bagaimana kalau misalnya dia binatang liar? Tentu ini akan sulit dikendalikan, ya. Tapi tetap diusahakan binatang-binatang liar itu mendapatkan vaksin. Oke, ketiga adalah Bacillus anthracis. Ini sering ya, zaman saya ini juga antraks, ini bukan, kalau ini sih mungkin saya kuliah, ini sangat muncul, sangat ada. Nah, antraks ini, ya, antraks ini tingkat kematiannya tinggi, ya. Ini sama sifatnya kejadian pandemi. Ibaratnya ini
kejadian yang luar biasa juga yang dialami oleh kita sempat saat itu dan sampai sekarang pun kita setiap kali ada binatang, peternakan yang tiba-tiba hewannya mati, kita sudah curiga jangan-jangan itu adalah antraks. Makanya dia mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Dan ini bisa menjadi senjata ya dalam arti kalau seseorang pengen ibaratnya ini jadi senjata biologis seperti itu. Karena dia sifatnya adalah nggak kelihatan, dia silent, tahu-tahu aja. Misalnya kayaknya sekarang masih baik-baik aja, ternyata besok paginya begitu bangun tidur loh, kok semua binatang saya, binatang ternak saya semuanya mati semua, seperti itu ya. Makanya kadang disebut sebagai silent killer. Nah, antraks ini apa? Antraks ini merupakan penyakit yang terjadi pada binatang yang memakan tanaman ya. Ingat bahwa antraks ini binatang yang memakan tanaman. Contohnya kambing, domba, terus binatang-binatang ternak ya. Dan ini disebabkan oleh bakterium Bacillus anthracis. Bagaimana sifat dan morfologinya dari Bacillus anthracis ini? Dia sangat besar ya, dia sangat besar, dia gram positif. Dia termasuk gram positif, terus spore forming rod ya. Dengan panjang dengan lebar 1 sampai 1,2 mikrometer, kemudian panjangnya 3 sampai 5 mikrometer. Dan bakteri ini bersifat cultivate ya, dan dia bisa tumbuh ya, dia bisa tumbuh di medium baik yang dalam medium yang kondisinya aerobik maupun anaerobik. Kemudian genotip dan fenotipnya ini mirip dengan Bacillus cereus, di mana didapatkan pada habitat tanah dari habitat binatang-binatang tersebut. Dia bentuknya oval ya, dia spora bentuknya oval. Jadi sentralnya spornya ini terletak di sentral dan non-swollen sporangium. Jadi dia tidak bengkak, tidak membesar. Jadi ini gampang dikenalin ya, nanti kalian lihat gambarnya, itu akan gampang dikenali. Nah, virulensi dari Bacillus anthracis ini melibatkan 3 komponen bakteri yang lainnya. Yang pertama adalah kapsular material, yaitu komposisi dari poli-D-glutamate polipeptid. Kemudian ada EF dan LV. EF itu enzim faktor, kemudian LV adalah lethal faktor, dan semuanya ini merupakan komponen dari exotoksin. Nah, ini yang saya lihat dia bentuknya sangat khas ya. Dia bakteri ini dengan pengecatan gram. Kira-kira ini gram positif atau gram negatif? Ini gram positif atau gram negatif? Ada yang bisa? Positif, Dok. Kenapa bisa positif? Kenapa bisa? Oke, bagaimana kalian bisa mengenali ini gram positif? Siti Mahmudah? Ada Siti Mahmudah? Siti Mahmudah? Ada enggak? Siti Mahmudah? Oke, berarti 2 orang nggak ada ya di sini, di kuliah ini. Baik, saya lanjut ya. Ini adalah gram positif. Ini kita terlihat adanya dia gambarannya tampak warna ungu ya. Terus ini tadi sporangiumnya letaknya ada di sentral. Ini sporangiumnya. Dia letaknya itu kan dilihat pastikan nih. Dia jelas sekali nampak ada di sentralnya. Jadi gambaran ini
Kalau kalian melihat gambaran seperti ini, maka kalian bisa tahu, oh ya, itu adalah Bacillus cereus. Dan yang bagian yang di tengahnya ini khasnya apa? Khasnya ini tadi dia bentukannya persegi 4 ya. Dia bentukannya persegi 4 seperti ini semua, dan yang khas adalah di sentral tengahnya ini terdapat adalah sporangium ya. Ya, ini kalau gambaran melalui cahaya. Nah, apa sekarang bedanya DD-nya ya? Bedanya antara yang antraksis, thuringiensis, sama Bacillus cereus. Kalau Bacillus cereus jelas sebenarnya ini lebih ke arah makan. Ini kok jadi ini nggak pas ya. Aduh. Oke, ini nggak pas. Jadi kalau kita mau mendede antara antraks, thuringiensis, sama Bacillus cereus. Jadi ini bakteri antraksis, Bacillus cereus, dan bakteri thuringiensis. Jadi thuringiensisnya sebenarnya ada di sini. Jadi kalau antraks itu biasanya didapatkan perkembangannya ya, ada tiaminnya. Kemudian dia tidak ada hemolisis pada domba ya, pada gelar agarnya. Kemudian jadi di sini kan kelihatan sini plus minus. Ini mana yang antraksis, mana yang Bacillus cereus dan thuringiensis. Terus kemudian di J juga ada kapsul ya kalau antraks, dan dia lisis oleh gamma. Dia lisis oleh gamma. Ya, ini ya gambarannya kalau kita dengan agar darah. Di sini dia nampak besar-besar ukurannya. Sementara kalau yang di sini dia ini kecil-kecil. Tuh. Ya, ini kalau tadi tuh dengan gamma, kita kasih gamma, maka dia akan menjadi seperti ini. Setelah kita ini, koloni-koloninya ini, maka begitu kita kasih gamma di sini, maka dia akan khas seperti ini. Itu penampakannya. Kalau yang tadi pengecatan gram, kalau ini dengan kultur, ya. Tuh. Jadi kalau yang dengan kultur ini nampak ciri khasnya ini tadi diberikan gamma, dia akan jadi seperti ini. Kemudian yang di sini ini besar-besar ya, di sini dia kecil-kecil. Terus kalau yang ini adalah dengan pengecatan gram ya. Kalau yang gambar yang ini dengan pengecatan gram memang lebih jelas. Tapi sebenarnya yang ini pun juga bisa membedakan. Oke, ini juga mukoid koloninya ya. Dia mukoid berkoloni. Ini juga cuman gambarannya ini di bawah mikroskop. Ya, untuk terapinya ya, ini kita lihat modelnya apakah dia tikus, monyet, atau rat. Ini tergantung dari apa yang ada didapat bakteri yang di dalam darah yang kita dapatkan. Oke. Ya. Jadi bagaimana cara seseorang bisa terkena antraks atau mungkin binatang yang terkena antraks? Yang pertama itu melalui kulit yang mengalami kerusakan dulu. Apakah robek atau luka, ya itu bisa menginfeksi binatang-binatang tersebut. Jadi binatang itu bisa terinfeksi melalui misalnya ada kulitnya yang terluka, gitu ya, melalui cutaneous anthrax. Dan bisa juga dia infeksinya menjadi sistemik melalui aliran darah. Kemudian juga bisa melalui respirasi, yaitu breathing, ya, dan ini biasanya akan langsung masuk ke lung. Berarti kita biasa mengenalnya dengan inhalasi antraks. Kemudian bisa juga melalui makanan-makanan daging, ya, makanan-makanan daging yang tidak dimasak dengan baik, sehingga akan menimbulkan gejala gastrointestinal antraks. Nah, gejalanya apa? Yaitu inkubasinya adalah 1-6 hari, dan dia kalau yang cutaneous anthrax
ya, dia yang cutaneous anthrax itu artinya yang melalui kulit, itu biasanya dia ada itching tuh bersin-bersin, ya. Sorry, gatal, itching tuh gatal, dan dia dia bagian yang itu gatal, yang terkena, terus dia terpapar yang diikuti dengan adanya lesi pada kulit. Kalau pada yang inhalasi, ya, umumnya tidak spesifik, ya, karena biasanya demamnya juga tidak kelihatan, batuk, lemah, seperti itu. Kemudian untuk yang respirasi, ini bisa kalau sampai terjadi respirasi distress, artinya gangguan pernafasan, ini dia bisa shock dan akhirnya menjadi kematian. Terapinya bagaimana? Jelas, ini adalah tadi penyebabnya. Apa tadi penyebabnya? Penyebabnya apa tadi? Antraks? Antraks penyebabnya apa? Alvito? Ada Alvito? Ada Alvito? Oke. 3 orang berarti nggak ada ya. Sirilius Tiranda. Sirilius Tiranda? Ada? Sirilius Tiranda? Ada, Dek? Sirilius Tiranda? Tapi dok, izin bantu jawab dok. Ya. Penyebabnya itu Bacillus anthracis dok, Tabe. Siapa namamu? Tapi dok, mengendai dok. Dek. Oke. Apa ininya? Penyebabnya? Tapi dok, Bacillus anthracis dok. Bacillus anthracis artinya dia adalah bakteri. Kalau dia bakteri, maka terapinya jelas pasti menggunakan antibiotik, ya. Kemudian kita berikan antibiotik. Kemudian bisa juga antibiotiknya ini bisa melalui penisilin, tetrasiklin, atau fluoroquinolone, ya. Ini efektif. Tapi ini sebelum masuk atau menyebar ke limfatik, ya. Kalau sudah sampai menyebar ke limfatik, sampai terjadi septikemia, maka bisa dalam waktu 24 jam itu harus tertangani. Oke, pencegahannya, ya, pencegahannya ini sebenarnya tidak ada kespesifikannya, ya. Jadi lebih cenderung ke kalau memang ada binatang-binatang yang terpapar, yang bisa terkena, maka segera itu dihancurkan, sama seperti rabies tadi. Walaupun tetap ya binatang-binatang itu harus divaksin, ya. Virus-virus itu, bakteri-bakteri tersebut, binatang-binatang tersebut harus divaksin supaya dia bisa membunuh si basilusnya ini tadi. Jelas pertama itu adalah vaksin. Kalau tadi penanganan jelas dengan antibiotik. Ya, kalau di kita pernah mengalami antraks. Jadi kalau ada binatang-binatang yang tiba-tiba mati dalam waktu jumlah yang banyak, kita curiga itu adalah antraks. Apalagi kalau ada riwayat dia binatang tersebut tidak pernah mendapatkan imunisasi. Oke, yang selanjutnya ada flu burung. Flu burung ini juga kejadian yang kenapa kita pelajari, karena ini juga merupakan kejadian yang pernah kita alami. Kejadiannya saya masih ingat itu flu burung ini, untungnya waktu itu bisa segera tertangani, ya, sehingga tidak sampai menyebar kemana-mana. Mungkin kejadiannya hampir mirip seperti coronavirus. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya.
Flu burung ini sebenarnya merupakan satu bagian, satu family dengan influenza virus, ya. Dengan influenza virus, maka di sini sementara virus itu sekarang saya akan bicarakan dulu sebelum ke flu burung, karena dia sebenarnya satu family dengan influenza virus. Pertama yaitu ini kok tersalah. Ini saya sudah mendelete. Ya, kalau di sini influenza virus itu kan ada 3 tipe A, B, dan C. Kemudian hanya tipe B dan C inilah yang telah ada imunisasinya. Makanya biasanya kalau kita imunisasi, umumnya rata-rata imunisasi yang tipe B dan C. Sama ya, kalau kalian lihat seperti ini pasti sama bentukannya mirip dengan virus coronavirus. Nah, karakteristiknya bagaimana? Karakteristik dari influenza virus adalah orthomyxovirus. Dia juga bersifat pleomorphic dan single-stranded RNA. Lagi-lagi ini kita temukan lagi RNA, ya. Gambarannya sama, ini intinya RNA-nya, kemudian yang keluar ini ya, ada proteinnya, ada envelope-nya, terus lapisan yang ke dalam ini yang warnanya hijau ini kapsulnya. Nah, cara mendiagnosis influenza virus, ya jelas ya, ini sudah sering kita alami, bahkan ya di masa pandemi ini kita alami sendiri, yaitu pada fase akut penyakit, virus influenza ini harus segera diisolasi atau dari saluran pernafasan. Jadi kita mengambil sampelnya, ya karena kita di mikrobiologi, maka kita mengambil sampel. Kita di lab, kita mengambil sampel. Nah, sampelnya ini dari saluran pernafasan. Bisa dengan swab nasofaring dan swab tenggorok. Nanti praktikumnya kalian juga, kalian akan belajar tentang bagaimana cara swab nasofaring dan swab tenggorok. Kalau dulu, sebelum pandemi, mungkin akan pikiran, oh iya, jarang akan kita lakukan. Ternyata setelah pandemi baru kita tahu, sama ini kita belajar, ternyata ini tadi, untuk pengambilan swab nasofaring dan tenggorok. Dan ternyata itu teraplikasikan di masa pandemi ini. Kemudian kebanyakan strain ini tumbuh di primary monkey kidney cell, jadi di ginjal monyet, ya, dan dapat dideteksi oleh hematosorption atau hemagglutinasi. Aduh, ya, oke, sorry, ini tulisannya nggak teredit dengan baik. Jadi kalau dengan rapid ya, sama ini diagnosisnya bisa dengan rapid, bisa dengan serologi. Ya, kalau dengan rapid, maka ini biasanya kita ambil itu adalah sekret atau saluran pernafasan. Jadi kalau sama-sama kemarin kita di swab daerah nasofaringnya. Kemudian dengan serologinya, serologi itu diambil darahnya. Kemudian diagnosisnya lagi yaitu virusnya ini akan diisolasi, ya. Kemudian mendeteksi virus ini 1 jam tes itu bisa membantu dalam pemilihan agen antivirus. Dia kan dia merupakan virus RNA. Setelah itu baru kita lakukan PCR. Jadi kalau jadi ingat-ingat aja, virus influenza itu mirip seperti coronavirus, ya. Dia merupakan virus RNA. Terus metode sensitif itu adalah dilakukan dengan PCR. Kemudian untuk serologi diagnosisnya, ya pemeriksaan diagnosisnya ini harus ada 4 kali peningkatan kadar antibodi spesifik lebih dari 2 minggu. Kalau tidak, maka dia tidak akan terdeteksi. Ya, saat ini merupakan saat ini itu dikenal dengan emergency zoonosis, yang merupakan penyakit zoonosis yang baru muncul seperti avian influenza, flu babi, dan re-emerging zoonosis yang merupakan penyakit zoonosis yang sudah pernah muncul di masa-masa sebelumnya dan mulai menunjukkan peningkatan seperti rabies, antraks, dan lain-lain. Jadi kalau rabies sama antraks ya dulu tuh sudah ada, tetapi kalau untuk avian influenza, flu babi, flu burung itu termasuk baru muncul. Ini tentang flu burung, saya pikir nggak usah.
Ya, ini hanya menggambarkan waktu itu kita mengalami pertama kali influenza muncul, sama seperti pertama kali kita mengalami pandemi corona ini, ya. Jadi sampai orang tuh sampai seperti ini, dan ini diisolasi, seperti itu. Terus bagaimana saat ini saat pandeminya ya. Ya, penularannya jelas nih kelihatan sekali seperti yang sekarang ini di corona. Makanya kenapa kita usahakan baik mungkin itu adalah masker adalah pencegahan yang terbaik. Ya, ini bisa melalui saluran pernafasan ya, kalau sampai virus ini masuk, kemudian sampai ke saluran pernafasan, bisa menimbulkan tracheitis, bisa bronkitis, bronkiolitis, masuk sampai ke bronkopneumonia. Ya, ini yang menginfeksi ya. Jadi manusia terinfeksi oleh influenza, maka akan muncul dua respon. Yang pertama adalah humoral immune response, yang kedua adalah cellular immune response. Kalau ini jelas, kalau misalnya humoral berarti nanti B limfositnya yang akan muncul, ya. Ini dia antibodinya, kemudian ini antigennya, dia akan masuk menempel sampai akhirnya si antibodinya ini plasmanya ini terbentuk, akhirnya si ini viral akan tereliminasi karena adanya antibodi ini. Nah, kemudian ini bekerja sama dengan cellular immune response, ya. Jadi sel dendritik ini dia berusaha untuk membunuh virusnya. Jadi jangan bayangkan kalau kalian kena virus itu langsung kena. Memang kalau untuk yang coronavirus ini dia cepat. Bisa dibilang dia termasuk cepat untuk penyebarannya. Padahal sebenarnya di dalam tubuh kita ini kalau dia humoral maka langsung antibodinya bekerja. Terus kalau selular maka si ini akan dibunuh dulu, virusnya, influenzanya akan dibunuh dulu oleh sel dendritiknya. Nah, sel dendritik ini akan mengaktifkan sel T helper maupun mengaktifkan sitotoksik T sel. Ya, kalau sitotoksik biasanya diaktifkan, akhirnya dia bisa membunuh yang terinfeksi ini, si virusnya. Terus di sini yang T helpernya ini yang akhirnya dibantu dengan CD4 mengeluarkan banyak sitokin, ya. Makanya sering kemarin kan terkenal adanya badai sitokin, ya. Kalian sering dengar kan? Yang pas kalau ada orang yang sakit corona terus kemudian masuk ICU atau masa kritis orang saat terinfeksi corona itu adanya badai sitokin. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Jadi nanti misalnya virus masuk, terus seluler imun responnya ini sel dendritiknya berusaha membunuh, akan memunculkan atau mengaktifkan sel T helper, ya kan, CD4-nya ini, dan akhirnya sel efektornya ini juga akan dia sudah menangkap si virus, sel T helper efektor selnya itu akan menangkap virusnya, kemudian dia berusaha mengeluarkan sitokin. Nah, inilah masa kritisnya kemarin itu saat kita sebelum ada vaksin, itu sering dikatakan, apalagi waktu itu Delta ya, yang Delta itu kan selalu dikatakan adalah adanya badai sitokin. Ini kan badai sitokinnya ini yaitu saat tubuh kita ini banyak sekali mengeluarkan sitokin untuk melawan si virus tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke ya, jadi nggak bingung jika nanti saya ada pertanyaan juga tentang hal ini, ya, tentang mungkin ini lebih cenderung menyerempet ke arah imun ya, tapi kan ini juga patogenesisnya. Oke ya, jadi paham? Kalau tidak paham silakan untuk segera meng-cut pembicaraan saya. Ya, ini bagaimana kalau bisa terjadi pandemi, ya. Kenapa saya menceritakan ini ke kalian? Karena itulah influenza. Influenza itu kejadian kayak sebelumnya kita pernah mengalami pandemi influenza dan sekarang ini kita juga mengalaminya melalui corona. Nah,
Kenapa bisa muncul pandemi? Karena ini tadi pergerakan dari orang-orang yang di seluruh dunia inilah yang akhirnya menyebabkan, oh yang tadinya ada di area sini, ibaratnya yang tadinya kita belum dimasukin, atau Singapura sudah kena, Malaysia sudah kena, lama-lama ternyata masuk ke Indonesia. Dan inilah yang banyak kita dapatkan. Ya, jadi perpindahan orang ke orangnya itu misalnya dari luar masuk ke Indonesia, atau dari Indonesia pergi keluar, terus mobilitas dari orang-orang yang terinfeksi itu juga mempengaruhi untuk terjadinya pandemi. Ini sebenarnya lebih saya ingin menceritakan tentang fase-fase pandeminya, ya. Oke. Penyebabnya jelas adalah flu burung, itu adalah virus influenza tipe A, ya. Ini termasuk dari famili dari Orthomyxoviridae. Virus influenza tipe A ini dapat berubah bentuk dan dapat menyebabkan epidemi dan pandemi. Nah, tadi kan yang sudah ada vaksinnya itu, kalau kalian vaksin influenza, maka itu vaksin influenza tipe A, B, atau tipe C. Ya, umumnya rata-rata vaksin influenza yang kita dapatkan itu adalah virus influenza tipe B. Nah, ini virus influenza tipe A, itu yang terdiri dari hemagglutinasi dan neuromidase. Makanya ini di hasil PCR biasanya akan muncul HN. Ya nggak, kalau kalian ingat atau kalian pernah melihat hasil PCR, itu pasti akan muncul H sama N. Karena ini tadi virus influenza itu terdiri dari hemagglutin dan neuromidase. Iya, ini ya. Transmisinya ya, kalau dari orang ke orang pada flu burung ini, kalau dari orang ke orang jelas melalui droplet, misalnya batuk atau bersin. Terus bisa juga melalui fekal inhalasi. Terus high contagious, kemudian kebersihan, higienisitas itu yang utama. Masa inkubasinya 1-13 hari. Jadi kalau kalian ingat, kalau dulu kalian terkena corona diminta untuk isolasi selama 14 hari, itu karena ini tadi masa inkubasinya yang 1-13 hari. Kemudian virusnya ini akan menyebar, ya, dan dia bisa seseorang itu menjadi tidak muncul gejalanya, ya. Puncak dari penyebaran virus ini biasanya pada hari pertama muncul gejala. Jadi kalau sampai dia muncul gejala, maka biasanya disitulah puncak dari, jadi kalau seseorang influenza, dia influenza, terus kemudian dia menunjukkan gejala, maka puncak dari penyebaran virus itu ya di hari pertama gejala muncul itu. Jadi makanya kemarin itu begitu orang mulai penciuman pembauan nggak ada, anosmia misalnya, terus tenggorokan, kalau tenggorokan banyak, anosmia ya, kalau yang kemarin itu langsung dicurigai corona, karena ini tadi bisa menjadi puncak dari penyebaran virusnya. Nah, ini kalau pada anak-anak, dia akan lebih lama periodenya, masa inkubasinya. Ya, ini jadi gejalanya, ya, biasanya demam tinggi. Nah, selalu kalian ingat kalau yang namanya virus itu umumnya gejala demamnya tinggi. Kalau bakteri itu biasanya demamnya nggak begitu tinggi. Jadi demam tinggi, terus ada batuk, nyeri tenggorokan, pusing, gitu. Dan biasanya yang ini misalnya hari pertama ya, kita melihat masih bagus ini paru-parunya, masih hitam-hitam seperti ini. Terus habis itu beberapa hari kemudian didapatkan ini, paru-parunya sudah mulai kelihatan putih-putih. Ya, bisa jadi berisi cairan. Seperti itu. Sehingga ini harus perlu dirawat. Nah, diagnosisnya bagaimana? Yaitu dengan rapid, ya, seperti yang kita lakukan sekarang, rapid antigen, kemudian bisa juga dengan PCR, ya, RT-PCR, kemudian juga dengan antibody. Selalu diingat, jadi diagnosisnya memang yang paling mudah, yang paling terdekat itu adalah rapid, ya, karena dia hanya butuh waktu 30 menit, tapi yang paling bagus, yang paling sensitif itu adalah dengan RT-PCR. Gejala dan tandanya ini ya, flu burung dapat dibedakan pada unggas dan pada manusia.
Jadi kalau flu burung itu mengenai pada unggas, umumnya pada jenggernya itu kan berwarna biru, terus ada borok di kakinya, dan kematian yang mendadak. Ini sama seperti antraks tadi, dia kematiannya yang mendadak. Terus pada manusia gejalanya apa ya? Ini ada batuk, nyeri tenggorok, radang, pneumonia, infeksi masal, nyeri otot, dan sebagainya. Mirip seperti flu. Nah, masa inkubasinya kalau masa pada unggas itu 1 minggu, ya. Kalau pada manusia itu masa inkubasinya tadi memang disebutkan 1-14 hari ya. Nah, tapi ini di sini maksudnya 1-3 hari, masa infeksinya 1 hari sebelum, tunggu, kenapa saya juga bingung. Oh ya, pokoknya intinya kalau pada manusia itu masa inkubasinya adalah 1-13 hari. Kemudian kalau pada anak tadi dibilang yang paling lama, ya bisa lama dia bisa sampai 21 hari. Nah, cara penularannya bagaimana? Kalau flu burung itu menular dari unggas ke unggas dan dari unggas ke manusia. Unggas ke manusia jelas itu melalui udara. Ya, dari manusia ke manusia tadi tuh dia droplet dan sebagainya. Suspek, oke, ini enggak. Oke, terapinya jelas ini kalau virus sebenarnya lebih ke sportif, meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bisa juga dengan dikasih antiviral. Dan yang ini tadi, sebaiknya dilakukan pencegahannya adalah dengan vaksin. Ini N1. Oke, sekarang sapi gila. Ya, ini pada sapi gila atau disebabkan oleh bovine spongiform encephalopathy. Ya, penyebabnya itu adalah Scarpei atau Scarpei spongiform encephalopathy. Ini jarang kita jumpai. Jadi kasus-kasus yang tadi yang sudah dijelaskan itu kasus-kasus yang sering kita jumpai, maka yang sapi gila ini termasuk jarang kita jumpai. Ya, disebabkan oleh Scarpei spongiform encephalopathy. Ini biasanya pada domba. Dia di transmissible spongiform encephalopathy. Ini disebut dengan slow virus. Kenapa? Karena masa inkubasinya yang sangat lama, yaitu bertahun-tahun. Kita singkat menjadi TSE ya, jadi transmission spongiform encephalopathy ini umumnya dia bersifat progresif neurodegeneratif. Jadi lama. Dan dia neurodegeneratif. Dan ini disebut dengan namanya prions. Nah, ini si prions ini karena dia memproduksi dispongiform dan akan berubah di otak. Kosatifnya itu didapatkan di dalam otak. Jadi bakterinya ini didapatkan di dalam otak. Ya, ini jadi masa inkubasinya yang sangat lama. Tadi saya bilang makanya dibilang slow karena dia 2-8 tahun. Ya, baru diikuti oleh gejala. Tapi kalau toh muncul, itu bisa muncul 2 minggu sampai 6 bulan. Jadi memang betul-betul lama ya, mulai dari minggu, bulan, sampai tahunan. Nah, ada 3 fase pada BSE peternakan. Jadi yang di peternakan itu ada 3 fase. Yang fase pertama itu adalah pada yang low infective rate, ya, di mana dia daerah yang rendah seperti itu. Ya, ini biasanya pada daerah yang jarang atau tidak sering dijumpai oleh manusia dan binatang. Kemudian yang kedua itu adalah gejalanya yang tidak muncul karena tadi itu dia sangat lama. Kemudian yang ketiga ini dia sudah muncul gejala yang kemudian tidak akan berapa lama kemudian akan diikuti dengan kematian. Jadi kalau yang masih low itu masih nggak kelihatan, masih bisa diterapi baik manusia atau binatangnya. Terus kemudian kalau yang sudah muncul gejalanya tetapi masih belum tinggi, maka ini yang harus kita periksa juga spinal cord-nya dan otak ya. Ini harus bisa menjadi resiko untuk manusia yang lainnya. Dan yang ketiga ini kalau sampai dia muncul gejala, terus levelnya juga sangat tinggi,
maka biasanya tidak akan lama kemudian akan menjadi mati. Ya, ini makanya disebut sebagai slow viral disease. Nah, ingat kalau pada sapi gila itu yang out point-nya itu adalah prions-nya ini. Ya. Jadi kalau kalian sampai prions, oh ya prions, oh ya sapi gila dia kausatif ya, faktor kausatifnya tadi dari sapi gila. Nah, prion hipotesisnya kenapa bisa jadi si prion ini? Karena agen infeksi dari bovine sigmoidum ini masuk ke encephalopathy ya, di mana dia ini tipe spesifik untuk misfold protein. Makanya dia disebut sebagai prion. Karena si prion ini akan bertransmisi ke manusia melalui makanan yang telah terkontaminasi sama si bakterinya ini, si bovine sigmoidum ini, atau oleh si prionnya ini. Nah, kemudian si prion ini juga prion ini juga tidak prion ini bisa dihancurkan ya, prion ini bisa dihancurkan apabila kita memasaknya dengan baik ya. Jadi mengolahnya, panasnya, suhunya dengan baik, maka dia bisa. Oke, dan si prion ini bisa menginfeksi ya sampai membawa sampai ke otak. Ya, ini tentang prion, morfologinya, short front, dia bagian yang kecil, terus kemudian pendek, ya karakteristiknya dia belum lengkap. Jadi prion itu singkatan dari proteinaceous infection particle. Nah, BSC ini ya ini sama ya tadi penjelasan yang tadi. Nah ini, kalau sapi sudah sampai terkena si prion ini, maka biasanya dia tidak akan bisa berdiri, dia akan lemah seperti ini. Ini menunjukkan misalnya ada orang yang punya ternak, terus kok sapinya duduk terus, nah, bisa dicurigai. Ini sebagai sapi gila. Oke, sumber dari si prion ini adalah binatang ternak, ya, binatang ternak kemudian menginfeksi yang kematian. Menginfeksi, terus akhirnya bisa mengenai binatang ternak ini bisa menular melalui tulangnya atau dagingnya. Ya, kalau ini dari animal ke animal, oke, ya waktunya sudah hampir habis ya. Masih ada beberapa, masih separuh. Ya, ini kalau ke manusia itu tadi ya, melalui dagingnya ya, melalui daging yang tidak dimasak dengan baik, terus kalau dari ibu ke anak itu bisa melalui, kalau ibu hamil itu bisa melalui maternal transmisi, ya, secara genetik. Nanti harus mandi. Genetik sukses. Jadi yang sering itu jadi menginfeksi makanan daging dari manusia. Sudah. Kemudian, ya ini transmisinya ya. Oke, vaksin, diagnosis nih otak yang sudah terinfeksi oleh daging sapi gila. Jadi tidak ada, kalau di sini itu tidak ada pemeriksaan tambahan. Ya, di sini kita biasanya masih belum menemukan untuk pemeriksaan tambahan. Jadi ini kita dapatkan dari postmortem mikroskopik. Jadi kalau kita bisa mengambil, bisa tahu ya setelah ini tadi misalnya kayak sapinya tadi mati, kita ambil, terus kemudian kita periksa, baru dari situ kita ketahuan, oh ternyata dia ini diagnosisnya adalah sapi gila. Ya, kalau histologi ini dia terdapat vakuola. Ya, vakuola ini kelihatan ini di sini adalah yang vakuola ini yang putih-putih di sini ini vakuolanya itu menunjukkan. Kemudian adalah adanya astrosit infiltrasi. Ya, ini postmortemnya itu berdasarkan postmortem artinya kalau sudah mati terus baru kita periksa ya, baru kita ketahui.
Itu berdasarkan dari antibodi, yaitu dengan mendeteksi adanya prion di jaringan. Terus bisa juga dilakukan dengan IHC, ya. IHC ini adalah gold standarnya untuk sapi gila. Kemudian bisa juga dengan rapid diagnosis test. Rapid ini ya bisa melalui Western blotting atau melalui ELISA. Ini contohnya sampling. Ya, ini pada daging-dagingnya yang terinfeksi. Ini prevensinya, jelas prevensinya, pencegahannya jangan makan binatang yang sudah tanda-tanda yang terinfeksi. Terus pastikan bahwa kita punya binatang, makanannya itu juga terjaga. Ya, dan selalu vaksin binatang-binatang ternak. Ini desinfeksi. Oke. Ini yang terakhir, histocosis, tapi termasuk banyak ya histocosisnya, bagian-bagiannya. Ada avian chlamydiosis, parrot fever, sama ornithosis. Ya, ini overview. Oke, sekarang kita belajar tentang organismenya. Jadi organisme dari histocosis itu adalah dia namanya bakteri Chlamydophila psittacea, ya, obligate intracellular bakteri. Elementary body-nya itu infectious surface hormone environment, kemudian reticulate body. Ya, ini taksonominya. Jadi Piscorsis ini dibagi dua, ada yang genus Chlamydia sama genus Chlamydophila. Kalau genus Chlamydia itu ada Chlamydia trachomatis, Muridarum, sama Swiss. Sementara kalau yang Chlamydophila ini ada banyak, dan salah satunya yang menjadi topik kita adalah yang paling terakhir ini, Pitscachi. Organismenya dia resisten di daerah yang kering, jadi dia bisa tahan di daerah yang kering. Dia infeksinya itu bisa berbulan-bulan, 2-3 minggu, dan dia bisa survive lebih dari 1 tahun. Itu. Epidemiolognya dia bisa terjadi di seluruh dunia, di belahan dunia. Dan ini binatang peliharaan, burung, terus unggas, ya, ini yang banyak terkena. Ini bisa pada burung-burung. Terus orang-orang yang beresiko untuk terpopulasi adalah orang yang bekerja di lab yang berhubungan dengan binatang, kemudian pekerja kebun binatang, ya, pekerja kebun binatang, peternak, petani, orang hamil, ya, orang yang bekerja di pet shop, ya, unggas, itu semuanya orang-orang yang beresiko. Transmisinya bagaimana? Transmisinya ke manusia bisa melalui inhalasi atau secara kontak atau orang ke orang secara transmisinya. Kalau inhalasi jelas ini seperti sama tadi penghirupan. Kemudian kalau kontak direct kontak itu adalah melalui jaringan tisu. Jadi kita sekali lagi kalau kalian sampai punya luka dan sebagainya harus hati-hati karena itulah tempat masuk bakteri itu bisa masuk. Bakteri, virus, organisme, pokoknya semua mikroorganisme itu bisa masuk, ya. Oke, penyakit pada manusia ini tadi pistafosis, ya. Jadi yang penyakit pada manusianya tadi adalah pistafosis, inkubasinya 1-4 minggu. Kemudian dia kalau ada terjadi pneumonia ini biasanya pada usia 30-60 tahun. Ini biasanya bisa menimbulkan pneumonia. Common sign-nya itu adalah demam, menggigil, pusing, nyeri tulang, suara parau, batuk, sesak nafas sampai terjadi splenomegali dan akhirnya rest. Untuk clinical sign-nya ini sama ya, hampir mirip ini. Maksudnya sangat luas karena dari myokarditis, endokarditis, ya, sampai trombositopenia ini bisa sangat luas. Oke. Untuk diagnosisnya, ya ini termasuk jarang juga yang kita dapatkan ya di sini, walaupun tetap kita harus pelajari. DD-nya adalah Coxiella burnetii, Kifever, Legionella, Chlamydia, pneumonia, Mycoplasma pneumonia, influenza, tularemia. Jadi kenapa tetap kita pelajari? Karena ini tadi DD-nya dia ternyata masih aja deket-deket sama
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, influenza, ya. Ternyata DD-nya juga sama, karena itu tadi gejalanya kan mirip-mirip juga. Untuk terapinya jelas karena dia bakteri, maka diberikan antibiotik. Antibiotiknya itu adalah tetracycline. Dan dia bisa relapse, jadi kayaknya sudah sembuh, nanti muncul lagi, itu bisa. Oke, sementara kalau itu tadi pada manusia, kalau ini yang pada binatang, ya, Avian Chlamydia ini pada binatang yaitu Avian spesies efektif, yaitu isolasi dari 100 avian. Terus ini biasanya pada bebek, ya. Terus avian chlamydiosis, tadi ini salah satu DD-nya juga. Aduh, ini kok saya nggak cek, ternyata tidak teredit dengan baik. Oke, ini contohnya avian chlamydomidiasis, mesti masa inkubasinya. Kadang kita nggak sengaja ya, misalnya ngelihat kasih makan burung seperti ini, kita duduk, ternyata bisa jadi ini menginfeksi kita. Inkubasinya itu selama 3 hari sampai beberapa minggu, dan dia bisa bersifat laten. Oke, clinical sign-nya ini. Clinical sign-nya itu anoreksia, weight loss, ada sampai diare, ada sinusitis, ya. Terus kalau untuk di Turki, Ijen ini diagnosisnya ya, karena mirip-mirip ya dengan influenza, makanya dibilang adalah diagnosisnya sulit, harus difficult. Ya, ini bisa kita lakukan kultur, antibody test, ELISA, antigen test, ELISA, IVA, PCR, RIM. Jelas kalau mau sensitif pasti kita menggunakan PCR. Terapi, kemudian kalau untuk burung peliharaan, ini juga sulit, fatalitasnya bisa terjadi, kematiannya. Terus ini otomatis burung ini harus diterapi selama 45 hari. Terus dan kontrolnya, ya ini semua barang yang kita pakai harus bersih, freon, juga harus dicuci ya dengan baik, desinfektannya itu juga harus misalnya alkohol 70%, seperti itu. Bersih-bersihnya dengan alkohol 70%. Ya, ini saya incident recording, transaction, kemudian ada scrub typhus. Ini juga bagian dari yang tadi, ini bakteri gram negatif, ya. Bakteri gram negatif tipes rickettsia. Ini biasanya dia khas ya, namanya adalah Orientia susugamushi. Jadi kayak orang Jepang namanya. Ya, patogennya ini target sel bakterinya berkenai di sel endotel, tapi makrofag selama kandungan selesai juga bisa terinfeksi. Kemudian bakteri ini akan di apoptosis, ya, dia akan dibunuh sel, kemudian akan dirilis lagi ke intraseluler kalsium. Kemudian di makrofag, kalau dia mengalami makrofag, ini akan berinflamasi, ya, memproduksi sitokin inflamasi. Dan ini biasanya seperti sel-sel tumor, yaitu TNF dan interleukin yang akan dia produksi. Kemudian di chronicosis, faktor progression ini interleukin 10. Nah, ini kalau pada manusia, scrub typhus ini lebih kayak kutu ya, kutu. Jadi hati-hati kalau kalian bisa muncul seperti ini ya di daerah ini. Ini kutu. Ya, prevensinya adalah doxycycline, antibiotik ya, karena di bakteri berarti diberikan antibiotik. Diagnostik mikrobiologinya, labnya biasanya kita jarang, tidak ada yang spesifik ya. Jadi diagnosis langsungnya paling kalau kita mau ya ini tadi PCR, ambil darah atau skin biopsi. Jadi biopsi jaringan. Ya, kemudian habis itu langsung di PCR. Jelas itu akan sensitif, akan ketahuan. Kalau indirectnya yaitu dengan antibody, terus sama immunoperoxidase, sama cross-reacting antibody. Ya ini ya, kalau dilihat, jadi kalau
mana yang lebih sensitif, misalnya dia berada di, kita lihat, kalau kita lakukan pemeriksaan serologi, itu harus pastikan dia setelah lewat dari 6 hari. Tapi kalau dia ada di 2 sampai 10 lah, dari 2 sampai 10 hari, maka sebaiknya dilakukan RT-PCR. Kemudian klinikal manifestasinya inkubasi, ya, inkubasinya 5 sampai 20 hari, fulminan, kemudian biasanya didapat di regio axilla, info, kemudian tergeneralis di limfodenopati sama mucopapularis. Nah, event juga manajemen ya jelas berikan antibiotik karena dia bakteri. Chlorphenicol, tetracycline, azithromycin, antibakterial, plasma. Oke, ini adalah gambarannya. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian di sini, ya. Walaupun yang bertahan mungkin hanya sedikit dan saya yakin mungkin yang bisa menyimak saya nggak tahu nih. Ibaratnya saya tuh kami yang jadi dosennya pun sebenarnya sudah bosan dengan sistem online seperti ini. Karena tidak bisa mengetahui respon dari kalian. Oke, kalau sekarang saya tanya lagi, dari penyakit yang kita bicarakan, mana yang virus, mana yang bakteri? Silakan. Mana yang virus, mana yang bakteri? Yuk. Ada yang bilang? Tapi dok, Ya, silakan. kalau yang bakteri dok tadi yang Bacillus anthrax dok, dan kalau yang virus itu salah satunya burung dok, tapi dok. Oke, terus apa lagi? Ya, saya minta maaf, saya menempatkan PPT-nya tidak ini ya, maksudnya bakteri sendiri, virus sendiri. Mungkin akan memudahkan kalian untuk mengingat. Kebetulan saya kan agak acak habis dari yang pertama cerita tentang bakteri, yang kedua saya cerita virus, habis itu bakteri lagi, habis itu virus lagi, gitu. Jadi tolong kalian kenali juga karena kalian ini sudah semester 5, maka kasus-kasusnya itu tadi soal-soalnya kasusnya saya sudah saya masukkan ke klinisnya kah. Jadi misalnya pemeriksaan lab didapatkan pemeriksaan tambahan gambaran seperti ini, atau misalnya pada pemeriksaan gram didapatkan seperti ini. Jadi pertanyaannya bisa kira-kira pemeriksaan yang diagnostik yang sensitif apa, terapinya apa, atau ini merupakan mikroorganisme apa, misalnya virusnya apakah, atau bakterinya apakah, gitu. Jadi untuk ujian silakan saya mengambil dari buku Jawet, ya. Saya sama seperti waktu dulu saya mengampu ke kalian, saya masih menggunakan Jawet. Silakan kalau kalian ingin memperdalam lagi, mengingat kembali, bisa dibaca-baca yang e-booknya yang Jawet, karena saya ambil dari sana. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya, jadi untuk soal ujian jelas akan vignette, dan pertanyaannya sekitarnya apa saja, saya sudah infokan ke kalian, mulai dari penyebabnya, mikroorganismenya, pemeriksaan tambahannya, terus hasil atau dari pemeriksaan tambahannya, atau mungkin juga diagnosis dari kasus tersebut, termasuk terapinya. Tapi kalau terapi mungkin saya nggak terlalu banyak juga, apalagi kalau saya tahu kalian juga mendapatkan materi yang mungkin bukan masuk di mikro, tapi masuk ke kulit, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya harap kalian paham, bisa mengerti. Dan karena tropis ini sangat padat, tolong sebisa mungkin kalian mulai menyicil-nyicil untuk belajar, ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Oke, dokter, terima ya. kasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok.